Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SF Korina Fauzi, NIM C0C019033. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Pengertian aset lancar. Aset lancar dalam ilmu akuntansi adalah jenis aset yang diharapkan dapat segera digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya kurang dari 1 tahun. Contoh aset lancar antara lain adalah kas, piutang, investasi jangka pendek, persediaan dan beban dibayar di muka. Dalam neraca, pencatatannya dipisahkan dengan aset tidak lancar. Konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang dibayar terlebih dahulu sebagai kewajiban pada periode bersangkutan sebelum perusahaan mengakui sebagai biaya pada periode yang akan datang. Dua pendekatan pencatatan biaya dibayar di muka yaitu pendekatan laba rugi atau pendekatan beban dan pendekatan neraca atau pendekatan harta. Jenis biaya dibayar di muka yaitu biaya sewa dibayar di muka yang meliputi biaya sewa gedung, kantor dibayar di muka dan biaya sewa kendaraan dibayar di muka. Biaya asuransi dibayar di muka, biaya gaji dibayar di muka, biaya bunga dibayar di muka, pajak penghasilan dibayar di muka meliputi PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 dan pasal 25. Pajak pertambahan nilai dibayar di muka. Untuk pencatatan dengan pendekatan harta, ayat jurnal pada akun kredit adalah kas atau bank. Sedangkan untuk pencatatan dengan pendekatan beban, ayat jurnal pada akun kredit adalah beban. Pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari perseroan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, gudang dan industri terutang pajak penghasilan yang bersifat final. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dan atas penghasilan yang diterima dari perseroan tanah dan bangunan. Apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka PPh yang terutang wajib dipotong oleh penyewa. Kemudian, penyewa wajib memberikan bukti potong kepada yang menyewakan atau yang menerima penghasilan. Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan selain yang disebutkan di atas, maka PPh yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan. Pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Jurnal PPh 23 adalah pencatatan potongan pajak atas penghasilan pasal 23 yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotong PPh 23 ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu wajib memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa. Objek PPh 23, yang pertama dividen, kedua bunga, ketiga royalti, keempat hadiah, kelima sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan, yang keenam imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif pajak atas objek pemotongan PPh pasal 23 adalah 15% atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah ataupun sejenisnya.
Kemudian untuk objek pajak sewa dan penghasilan lain serta imbalan hubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21 dikenakan tarif 2%. Dan bagi wajib pajak penerima penghasilan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, besar tarif pemotongan pajak penghasilan akan lebih tinggi, yaitu 100%. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.